Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Sebelum kita mulai ujian pada siang hari ini, pagi hari ini, monggo untuk memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari kanan. Nama dan asalnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Arianto, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Danis Walid Ashraf, asal Blora, Jawa Tengah. Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Maulana Zidan. Saya berasal dari Blora, Jawa Tengah. Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hawari Rasul, asal Madiun, Jawa Timur. Oh, kemudian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ragib Abror Ubaidillah, asal Kangian, Madura. Oh, Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Jatwaza, asal Madura, Sampang. Iya, ini dalam Jawa semua, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik. Coba siapa ini ketua kelompoknya? Coba sebutkan alasannya menulis risalah ini. Bismillah. Sebelumnya latar belakang dari penamaan judul ini yaitu kami melihat bahwa banyak orang yang mempelajari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah itu secara umum saja dan tidak mendalaminya. Nah, maka dengan permasalahan ini kami memberi judul Ar-Risalah Al-Jami'ah di Dirosah Nahwiyah I'rabiyah min awalil kitab ila fasil haji, yaitu memberikan solusi dari masalah ini, yaitu kita mengetahui apa teksnya, begitu juga dengan i'rabnya, agar tidak salah memahami teks tersebut. Oke. Kenapa nama yang dipilih Ar-Risalah Al-Jami'ah? Yaitu untuk sebagai jawaban gitu. Karena ini Dirosah Nahwiyah I'rabiyah. Ini Ar-Risalah Al-Jami'ah ini yang kalian yang sampean maksud nama kitab yang kalian teliti atau nama bahasa? Ar-Risalah Al-Jami'ah itu nama kitabnya, nama kitab yang kami teliti. Nama bahasa ini apa berarti judulnya? Dirosah Nahwiyah I'rabiyah. Berarti seharusnya bukan begini. Tadi saya bingung Risalah Jami'ah apa ini. Ternyata Risalah Jami'ah ini nama kitab yang kalian teliti. Nah, kalau dikasih nama begini kayak bikin tandingan begitu, bukan tandingan sih. Kayak bingung, orang itu malah akan jatuh pada bingungan. Ini Risalah Jami'ah yang kitab fikih atau i'rab dari sudut pandang nahwunya ya, i'rab tentang kitab Risalah Jami'ah gitu. Orang akan bingung begitu. Sehingga di sini menurut saya yang lebih tepat namanya bukan Ar-Risalah Al-Jami'ah begini atau judul besarnya. Kalaupun ini berarti dikatakan begini saja, Dirosah Nahwiyah I'rabiyah fi Kitabir Risalah Jami'ah begitu. Jadi Risalah Jami'ahnya di bawah gitu. Jadi Dirosah Nahwiyah I'rabiyah fi Kitabi Ar-Risalah Al-Jami'ah. Karangannya siapa? Lil muallif fulan fulan begitu. Kemudian dikasih min awalil kitab ila faslil hajj begitu ya. Jadi nanti diubah supaya tidak bingung. Saya juga bingung, ini Risalah Jami'ah bahas apa? Ternyata setelah baca muqaddimah ternyata ini menjelaskan tentang i'rab di dalam kitab Risalah Jami'ah. Nah, pertanyaan saya kenapa dikasih nama Risalah Jami'ah juga? Nanti kalian akan membuat kembaran begitu loh. Sedangkan kitabnya itu sama begitu, cuman beda objek kajian. Kalau kalian kan mengkaji nahwu dan kalian itu sebenarnya
penelitian ini adalah khidmah terhadap kitab risalah jamiah itu gitu. Maka ya tidak seharusnya disandingkan begini bareng gitu ya, khidmah gitu. Maka di sini nanti ya, diingat ya, judulnya nanti bisa diubah, tetap risalah jamiah ini ada tapi diturunkan jadi menjadi dirasa nahwiyah i'rabiyah fi kitab risalah jamiah lil muallif. Siapa nama muallifnya tulis, kemudian min awalil kitab ila faslil hajj begitu. Oke. Karena ini dirasa i'rab, tadi saya sempat melihat ini mencari-cari tarjamah dari muallif. Ternyata nyelip tarjamahnya ada di sini di halaman berapa ini? Halaman 20 ya. Jadi di sini cukup bagus ya kalian menjelaskan tentang apa itu kitab Risalah Al-Jami'ah, memberikan deskripsi kepada pembaca kitab Risalah Jami'ah ini apa. Kemudian setelah itu kalian menyebutkan muallif. Nah, ini tapi menurut saya alangkah lebih baiknya ini dijadikan bab besar begitu. Jadi nubzah yasirah misalkan an kitab Risalah Al-Jami'ah wa muallifihi misalkan. Begitu. Jadi dijadikan bab di sini. Ya, masih masuk dalam muqaddimah, enggak apa, masih masuk dalam cakupan muqaddimah. Jadi biar orang itu ketika mau membaca biografi itu jelas, oh di tempatnya ini kan nyelip di tengah-tengah. Saya tadi nyari-nyari agak bingung gitu. Jadi dikasih catatan nubzah itu catatan ringkas gitu ya. Nubzah yasira an kitab Risalah Al-Jami'ah wa muallifihi gitu ya. Baik, berikutnya ini seperti yang tadi bab salis ini ditulisnya nataijul bahas. Nataij itu adalah hasil penelitian, yang namanya hasil itu di belakang biasanya bersama ikhtitam ataupun khulasah. Dan di sini ini judulnya seharusnya adalah misalkan tadi ada al-itar an-nazari itu adalah teori, maka harusnya di sini al-itar at-tatbiqi atau al-itar al-amali begitu. Nah, jadi sinkron antara tadi ada teori tapi kan ada praktek gitu ya. Bukan nataij judulnya. Ya, nataij itu di belakang jatuhnya karena hasil penelitian. Yang namanya hasil itu kan setelah melakukan penelitian menghasilkan ini, itu di belakang. Ya, ini nanti diubah. Ya, salah judul. Oke, berikutnya saya ingin menanyai tentang i'rab gitu ya. Coba tadi ada yang saya tandai itu halaman berapa ini? Nah, ini halaman 32. Coba wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarik lah. Nah, itu yang benar apa itu? Itu salah itu. Halaman 32. Qawaidul aqaid itu loh. Yang nasnya itu nas. Qawaidul aqaid. Wa annahu ta'ala wahidun, kemudian seharusnya la syarika. Kenapa kok syarika? Salah ketik ya. Nanti dibenerin berarti ya. Ngantuk. Matinya malam-malam ya. Malam. Ya. La syarika. Oke, kenapa la syarika kira-kira? Karena ini sebagai ismula dari la. Ismula. La ini la apa? La nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jins itu amalnya apa? Seperti amalnya ina. Apa itu amalnya ina? Menasabkan mubtada sebagai isimnya dan merofakkan khobar sebagai khobar. Oke, tamam. Khalaqas setelahnya halaman setelahnya. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata dan seterusnya. Wasihha Sihata. Sihata itu juga salah ketik ya. Salah ketik. Nah, silakan dibetulkan. Nah, wasihata. Kenapa wasihata kira-kira? Karena atof kepada maksiatan. Ke maksiat atau ke mauta? Ke mauta. Kenapa kok atofnya ke mauta bukan ke maksiat? Ya kita ini dapat dua gitu, bisa ke selama kita diajari itu bisa ke setelahnya, kalau enggak yang atof ke paling awal. Ke paling awal. Ya, atofnya ke paling awal. Iya. Gitu ya. Oke.
terakhir, nggak lama-lama ya. Atau mau lama? Ini ada banyak kesalahan ketik ya. Nanti permintaan saya adalah dikoreksi ulang. Dikoreksi ulang kesalahan ketik seperti di halaman setelahnya itu 36 ada wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wala tangkusu gitu ya. Jadi salah ketik lagi salah ketik. Wa khalaqal khalqa. Coba al khalqa di i'rab di situ. Wa khalaqal khalqa. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Li'annahu ismun mufradun. Ya. Al khalqa ini masdar atau maf'ul atau isim fa'il atau apa jenis kalimatnya? Masdar dari fi'il apa? Fi'il khalaqa. Khalaqa Yakhluqu khalqan. khalqan. Apa artinya khalqan? Ciptaan itu kan berarti bukan masdar. Masdar itu maknanya apa kalau masdar? Masdar itu seperti isim. Masdar itu isim. Maknanya masdar itu kan seperti fi'il, seperti menunjukkan sebuah peristiwa. Khalqun itu maknanya menciptakan sebetulnya harusnya, tapi di sini benar yang sampean katakan tadi, khalqun di sini maknanya ciptaan. Maka ini masdar yang bermakna isim maf'ul. Jadi ada masdar yang bermakna isim maf'ul seperti khalqun maknanya adalah makhluk. Dan seterusnya ini saya cukupkan di sini saja. Silakan kepada Bu Ani untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini masih berapa menit nih? Oke, kalau tadi tentang isi penelitian Anda sudah dikupas oleh Ustadz Hanif. Kalian meneliti dirosah nahwiyah dan i'rabnya ya, di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Nah, otomatis kalian tahu dong, kitab Risalah Jami'ah itu isinya tentang apa? Bismillah. Kitab Risalah Jami'ah ini memuat beberapa aspek, yaitu tentang akidah, fikih dan tasawuf. Dan akidah di sini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kemudian rukun iman dan juga mempercayai qada dan qadar. Dan fikih membahas tentang rukun Islam, kemudian apa namanya? Bisa dibuka khulasohnya? Ada kayaknya. Jadi kalau saya ngupas satu halaman demi satu kayaknya waktunya nggak cukup juga. Jadi kalau ke khulasoh itu sudah langsung tahu isinya. Yang kalian kaji, kalian teliti di dalamnya mengenai apa? Memuat tentang ini amalan-amalan apa? Oke, bisa dibantu? Kitab Risalah Jami'ah ini mencakup pelajaran-pelajaran seperti akidah, seperti fikih dan seperti tasawuf. Nah, di dalamnya itu ada akidah yang berisi tentang rukun iman, sifat-sifat Allah dan qada, dan rukun iman, sifat-sifat Allah. Dan fikih, selanjutnya fikih itu isinya tentang rukun Islam, tata cara ibadah yang menganut pada mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tasawuf di situ berisi tentang penyucian jiwa. Di situ berisi tentang sifat-sifat tercela, contohnya iri dan hasad, dan sifat-sifat terpuji, contohnya sabar dan ikhlas. Terlepas dari penelitian Anda, memang kalian meneliti tentang i'rabnya ya. Nah, tapi nggak juga memungkiri penting juga mengetahui isi yang kalian kaji. Nah, siapa sih pengarang kitab yang Anda kaji ini? Bisa menjelaskan biografi beliau siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab Risalah Jami'ah itu namanya Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsi. Itu beliau itu lahir di kota Ghurfah dari kota Yaman, dan juga tahun lahirnya itu
1069 Hijriyah dan Hijriyah dan 1500 kalau dalam 2 tahun. atau 1000 Ya, dikupaskan di sini halaman berapa coba? 20 Ya dibaca. Kalau memang belum hafal. Masih ini ada. Hijriah. Masih ini 1568 Masehi. Dan beliau itu belajar ke ulama besar yang namanya itu Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Alawi Al Haddad. Nggak ada, nggak ditulis ini. Tulis aja, dibaca enggak apa-apa. Alawi Al Haddad sampai kerujukannya gurunya sampai dengan bersungguh-sungguh. Ya, apa? Dilengkapi yang lain. Dilengkapi enggak apa. Bismillah. Kan bekerja sama. Kemudian setelah gurunya beliau wafat, beliau menjadi salah satu rujukan ilmu pada masanya. Dan beliau wafat pada tanggal 19 Sya'ban 1145 Hijriah di kota Hurto. Nah, oke, sampai di situ. Kenapa sebuah yang menanyakan biografi tentang para ulama yang kalian kaji itu minimal bisa buat sebuah toladan kita. Beliau-beliau yang sudah mengarang kitab yang banyak itu kan melalui sebuah perjuangan, proses. Ketika Anda menuntut ilmu dimanapun nanti tempatnya, otomatis yang pertama adalah hirohnya ditingkatkan. Dan seseorang yang dikagumi itu biasanya kan diikuti langkah-langkah. Masuk tadi di kelompok yang tadi kan wanitanya dikajinya tentang taklimi. Nah, kita coba harus tahu dengan mengenal biografi seorang yang kita kagumi, ingin kita ikuti, insya Allah kita bisa mencontoh. Amin ya. Nah, kalau memang masalah isinya tadi saya cuma mau ngetes saja. Tahu nggak isinya kitab yang dikaji? Gitu. Kalau memang tahu berarti ngaji beneran kaji, bukan asal lewat gitu aja. Dan waktunya ternyata sudah cukup setengah jam. Dan ini sebelum kami tutup ya, kami berpesan tetap haliah yang ada di pondok lanjutkan di rumah ketika nanti sudah nggak berada di sini lagi ya nak ya. Semoga tulisan kalian ini bisa menjadikan wasilah menjembatani ilmu kalian itu maslahah, barokah, manfaat ya. Dan pesan saya, setiap mau apapun awali dengan senyum, lanjutkan bismillah dan yakin kalian pasti akan bisa. Jadi sugesti untuk bisa itu harus dikedepankan ya. Jangan pernah pesimis, jangan pernah patah semangat, jangan pernah malas. Itu pesan dari kami, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan bisa merealisasikan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.